Harus dikaji lebih dalam apakah memang kata efisiensi atau kebijakan efisiensi itu yang kemudian mengakibatkan itu. Nah, kita lihat kita ingin lihat secara holistik dulu ya, secara menyeluruh. Pertama memang betul kita masih punya problem tentang soal kapasitas dan pendapatan daerah. Ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan soal kebijakan dana transfer daerah. Nah, saya kemudian di Komisi 2 sejak tahun lalu sudah ingin membicarakan kepada pemerintah. Sebenarnya soal kebijakan dana transfer daerah ini itu harus lengkap dengan soal mekanisme evaluasinya. Nah, selama ini kan di DPR aja itu tidak ada satu komisi atau AKD pun, satu AKD yang memang secara spesifik menangani atau bertanggung jawab tentang dana transfer daerah ini. Nah, saya bukan karena waktu di Komisi 2, tapi kan yang menjadi pembina kepala daerah itu kan Kementerian Dalam Negeri yang mintanya Komisi 2. Nah, harusnya kita tuh punya mekanisme dana transfer DAU dan DAK itu kan harus dievaluasi tiap tahun. Kalau misalnya ada kinerja kepala daerah atau daerahnya bagus, ya harus ada reward dong. Iya kan? Nah, kalau misalnya sebaliknya harus ada punishment. Nah, ini kan kita nggak tahu nih. Dana evaluasi itu naik, DAU, DAK turun itu karena apa? Atau karena memang kemampuan lobby dari kepala daerahnya, makanya katanya waktu itu banyak sekali kepala daerah yang lebih banyak di Jakarta daripada di daerahnya, atau apa? Itu satu soal. Nah, yang kedua, memang dibutuhkan kemandirian masing-masing daerah untuk mengelola kapasitas keuangan itu. Nggak melulu harus tergantung dari pusat, gitu. Nah, harus dicari memang potensi-potensi ekonomi di daerah itu seperti apa, termasuk kemampuan leadership kepemimpinan kepala daerah yang inovatif dan kreatif, gitu loh. Nah, kejadian ini itu terjadi pada 3 dan keempat hal berikutnya. Pertama, soal mau gampang saja, instan ya Pak. Instan, ya kan? Ya udahlah daripada pusing nyari-nyari sumber yang lain atau memikirkan yang susah-susah, gampang aja. Kita tarik aja dari rakyat. Nah, dia lupa mereka tuh terpilih dari rakyat. Ya gitu. Dan kalaupun misalnya mau diterbitkan kebijakan itu, tanya rakyat dulu gitu loh. Rakyat setuju apa enggak gitu kan. Nah, ini kan enggak nih, langsung main tetapkan 2.000, 1.000, 200, 400 dan segala macam. Nah, yang ketiga komunikasi. Komunikasi politik gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini simptom saja, fenomena gunung es aja, cuman hanya muncul Pati, Jombang, Cirebon. Dan menurut saya ini mungkin hampir sama. Nah, oleh karena itu ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama. Ya makanya kalau kami di DPR khususnya Komisi 2, kita akan minta di pimpinan Komisi 2 dalam rapat internalnya besok di hari pertama kedua masa sidang ini, itu akan kita mengundang Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri untuk membahas soal ini. Nah, sebetulnya di masa sidang kemarin kita udah bahas tentang soal dana transfer daerah ini, ya. Kita minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan assessment gitu, terus kajian bagaimana nih kita mengatasi soal kelemahan-kelemahan ekonomi yang terjadi di daerah ini, gitu ya. Nah, ini tinggal lanjutnya ini. Jadi artinya kemarin kita udah bahas, ini ada kasus harus semakin serius lagi. Ya, harus ada solusi, ya, harus ada konsep baru tentang soal hubungan antara pusat dan daerah terkait masalah keuangan ini. Nah, itu kelemahannya tadi saya katakan. Jadi pertama soal komunikasi bagian dari leadership, yang kedua memahami mekanisme terhadap pengambilan kebijakan. Itu yang saya pernah katakan. Kalau misalnya ya keinginan atau kebijakan ini mau diterbitkan melalui mekanisme yang tepat, mungkin tidak sebesar ini reaksinya. Misalnya bicarakan dulu dengan DPRD dan biar kuat, bukan lagi perbub tapi mungkin perda kalau disetujui oleh DPRD. Nah, DPRD pasti kalau kemudian ini disampaikan konsep, dia akan tanya dulu tuh pasti sama konstituennya, ada hearing dulu, ada uji publik dan macam-macam sebelum peraturan itu diterbitkan. Nah, itu kan kita bisa dengarkan feedbacknya. Nah, kalau pada saat kita dengar feedback itu banyak nggak setuju, ya ditinjau ulang kebijakannya, sampaikan ke Bupati, ini nggak bisa. Nah, ini kan enggak nih, DPRD pun di bypass juga. Dia
terbitkan Perbup naik sekian ratus %, habis itu ada reaksi masyarakat, dia tantang pula, kemudian sampaikan ke gubernur udah bilang tolong ditinjau ulang. Bahkan Pak Prabowo kemarin udah katakan juga kan berapa hari yang lalu, itu tolong jangan diteruskan. Tapi masih terus juga. Nah jadi udah complicated jadi masalahnya soal Pati ini. Beda kan dengan kasus yang lain ya. Kalau komunikasinya bagus dan kemudian didengar pendapat masyarakat, mungkin saya nggak selalu ini. Tapi itu kan dihilir. Nah hulunya tadi itu menurut saya masalah tadi soal bagaimana kita mengatur soal hubungan keuangan pusat daerah yang betul-betul proporsional. Nah sementara ini apakah transfer ke daerahnya ya tidak diefisiensikan dulu begitu? Mungkin nggak atau enggak, mau nggak mau itu sudah diketok palu dari pemerintah pusat, nggak bisa apa-apa, sekarang bolanya di daerah. Ya enggak, tapi sebenarnya begini, kalau memang akibat ini disebabkan karena tadi kebijakan efisiensi, itu yang saya katakan tadi belum tentu benar. Karena sepahaman kita, Pak Presiden dalam mengambil kebijakan efisiensi itu kan pasti juga mempertimbangkan faktor-faktor atau variabel yang tidak mengurangi kepentingan rakyat. Kan visinya Pak Prabowo itu, gitu ya. Nah, makanya itu yang kita cari tahu. Kita nggak boleh dulu kemudian mengatakan ini sebab dari itu. Kalaupun misalnya iya ya, katakanlah gitu ya. Ini kan namanya gubernur, kemudian bupati, wali kota, itu kan juga secara implementasi kebijakan perpanjangan tangan pusat kan. Jangan dong kemudian misalnya dia punya problem sendiri di daerah, nggak bisa diatasin ya. Di atas nggak dia kasih tahu, kemudian di bawah dia tekan, begitu ini dia bilang nih gara-gara efisiensi nggak boleh gitu juga. Itu tadi saya katakan soal leadership, soal kemampuan, kreativitas, inovasi macam-macam yang nggak ini gitu. Nah, tapi terlepas dari itu kita kembali saja menurut saya ini harus cepat diselesaikan, jangan dibiarkan lama-lama, karena ini akan jadi snowball nih. Ya kan? Ini pasti besok kalau nggak diambil alih oleh pemerintah pusat, dibicarakan di di pemerintahan dan sama dengan DPR, ini akan terus nih keluar nih satu-satu. Ya gitu. pasti. Nah makanya oleh karena itu kita cari ini solusinya. Ini kasus yang menurut saya bagus untuk meyakinkan kita semua bahwa hubungan lingkungan pusat daerah kita ini atau potensi daerah nanti bisa kemana-mana nih. Bisa soal nanti bisa ke pemekaran, bisa juga nanti soal kepala daerah ini pemilihan langsung atau DPR, karena ini ada pasti ada hubungannya semua nih nanti, gitu loh. Betul. Jadi mau apapun itu sensasi atau solusi, nggak boleh beban itu dikasih ke rakyat. Itu dulu prinsipnya. Itu setuju. Ya, mau sensasi kek, mau solusi kek, gitu ya. Nggak boleh solusi kemudian nekan rakyat, nggak boleh itu. Nah yang kedua sebenarnya ini saya dari perspektif politik ya, dulu kan calon-calon kepala daerah ini merebut simpati pada masyarakat. Kampanyenya bagus-bagus, manis-manis. Nanti Pati mau kita buat begini, tidak akan ada kenaikan, nanti potensi daerah kita ambil dari sini, segala macam gitu. Ya kerjakan aja itu, gitu loh. Nah, kemudian kalau jawabannya, saya nggak bisa ngerjakan itu, lah kenapa kemarin? Emang nggak tahu? Emang nggak tahu situasi daerah kita mau jadi kepala daerah, kan harusnya sudah tahu dong. Kita mau menempatkan diri kita pada satu daerah, kemudian kita berjanji untuk memajukan daerah itu pasti kita udah tahu dong. Kalau nggak kita nggak berani kampanye, nggak berani jadi kepala daerah, kan gitu loh. Nah makanya semua janji kampanye itu konsep yang pasti sudah dirumuskan sejak awal pada saat kampanye, ya dikerjakan saja. Yang terutama untuk meningkatkan kapasitas daerah. Ya tentu bicara lebih detail. Ya apa yang ada dalam potensi di dalam daerah itu yang harus dioptimalisasikan kan. Nah kalau kemudian perlu ada koordinasi komunikasi dengan kebijakan pemerintah pusat, ya disampaikan saja misalnya pembinanya ke Kementerian Dalam Negeri. Eskalasi dong gitu harusnya gitu ya. Kan? Atau kemudian misalnya dibutuhkan koordinasi dengan kementerian teknis yang lain gitu. Nah itu yang harus dikerjakan untuk mencari solusi. Nah bukan nggak boleh kita naikkan pajak, boleh, tapi satu ada mekanismenya, ada caranya, diatur kapan mungkin bertahap, tidak semua diberlakukan pada seluruh rakyat gitu. Ada mekanisme penerbitan peraturannya, ada komunikasi politik. Saya kira tempat lain juga
pasti juga banyak yang berhasil juga ya. Ya. Dalam menangani masalah-masalah peningkatan kapasitas keuangan daerahnya gitu. Ini Karena benar, kebijakan benar. itu kan yang paling Ya. nanti diterapkan kan untuk masyarakat. Ya, betul. Makanya tanya dulu ke mereka kan gitu.